Di balik senyuman anak-anak Indonesia, tersimpan harapan akan masa depan yang cerah. Namun, tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat dan kuat. Stunting atau kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis masih menjadi masalah serius di Indonesia. Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 menunjukkan bahwa sekitar 19,8% anak Indonesia mengalami stunting. Meskipun terjadi penurunan dibandingkan tahun 2023, angka ini masih belum mencapai target pemerintah yang menetapkan prevalensi stunting sebesar 14% pada akhir tahun 2024. Masalah ini bukan hanya soal tubuh yang pendek. Stunting berdampak jangka panjang terhadap kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, bahkan produktivitas di masa depan. Desa Cogrek, salah satu desa di Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, juga terdampak permasalahan ini. Faktor ekonomi, keterbatasan pengetahuan, serta pola asuh dan pola makan yang belum tepat menjadi penyebab utamanya. Jika tidak dicegah sejak dini, stunting akan terus menekan potensi generasi muda kita. Apa yang Ibu ketahui tentang stunting? Kalau stunting adalah situasi anak gagal tumbuh ya. Stunting itu kurangnya gizi. Mengapa menurut Ibu masih ada anak-anak yang mengalami masalah pertumbuhan di desa ini? Dari pola asuh orang tua, karena akan sangat mempengaruhi. Biasanya kalau ibunya memang pola asuhnya turun-temurun, anaknya pun biasanya mempengaruhi stunting. Kurangnya pemasukan dari keuangan ya. Bagaimana cara Ibu mendapatkan informasi tentang gizi dan tumbuh kembang anak? Kalau informasi gizi sih betul ya, sekarang sudah banyak media sosial ya, kayak dari lewat HP gitu ya, terusnya televisi. Datang ke pesantren. Apa saja tantangan dalam mencukupi kebutuhan gizi anak di rumah? Kalau dari saya, tantangannya adalah jajanan, faktor keuangan mungkin. Melihat keresahan masyarakat, Gemastik hadir sebagai solusi nyata untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan perilaku masyarakat dalam mencegah stunting sejak dini. Dengan pendekatan yang partisipatif, Gemastik mengajak masyarakat Desa Cogrek untuk bersama-sama belajar dan bertindak dalam menjaga kesehatan anak-anak, khususnya pada 1000 hari pertama kehidupan. Pada Kamis 22 Mei 2025 telah dilaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Anti Stunting atau Gemastik di Aula Kantor Desa Cogrek. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pola asuh dan pola makan sehat untuk mencegah stunting. Kegiatan dimulai pada pukul 8 pagi, diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara Felicia dan Kila. Master of Ceremony, kegiatan Gemastik, Gerakan Masyarakat Anti Stunting di Desa Cogrek. Kemudian, seluruh peserta mengikuti menyanyikan lagu Indonesia Raya secara hikmat. Dilanjutkan dengan doa. Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Saudara Geraldo Armayuda selaku Ketua Pelaksana. Kami memang dari program studi komunikasi digital dan media Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Dalam hal ini, saya berdiri di sini Bapak Ibu tidak hanya memenuhi kebutuhan penugasan mata kuliah, tetapi juga bersinergi secara positif dengan Bapak Ibu di Desa Cogrek dalam hal edukasi terkait gizi dan permasalahan stunting bersama narasumber yang kami hadirkan. Saudara Muhammad Dika Eka Firdaus, Sarjana Ilmu Komunikasi, selaku asisten dosen mata kuliah diseminasi informasi yang turut membimbing jalannya program, serta Bapak Mat Yusuf Supriyatna selaku Kepala Desa Cogrek yang memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini.
Sesi utama diisi oleh Ibu Roshida Diana, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan Masyarakat tentang gizi seimbang dan pencegahan stunting di lingkungan keluarga. Stunting adalah kondisi anak bertubuh pendek disertai gangguan kecerdasan akibat kekurangan gizi kronis sejak dalam kandungan. Berbeda dengan stunted yang hanya berarti tubuh pendek tanpa gangguan otak. Untuk mencegah stunting, perhatian harus diberikan pada pola makan, pola asuh, dan sanitasi. Pola makan balita harus disesuaikan dengan usia dan mengikuti pedoman isi piringku. Usia 0 hingga 6 bulan hanya diberi ASI. Usia 6 hingga 7 bulan mulai diperkenalkan MPASI saring, komposisi 70% ASI dan 30% MPASI. Usia 8 hingga 12 bulan diberikan makanan lunak, 50% ASI dan 50% MPASI dengan tekstur dicincang. Usia 13 hingga 23 bulan mulai diberikan makanan keluarga yang tidak terlalu pedas atau asam, 30% ASI dan 70% MPASI. Setelah 24 bulan, anak disapi dari ASI untuk mendorong kemandirian. Memasuki usia 2 hingga 5 tahun, anak perlu dibiasakan makan sendiri dan mengonsumsi makanan lengkap yang terdiri atas karbohidrat, protein hewani, termasuk ikan, sayur, dan buah. Contoh bahan MPASI meliputi kentang sebagai sumber karbohidrat, wortel sebagai sumber vitamin A, bayam kaya mineral penting seperti magnesium, ikan lele untuk perkembangan otak bayi, serta kaldu sebagai penambah rasa. Untuk membantu menyusun menu harian, orang tua disarankan mengunduh aplikasi Baby Meal Planner di Play Store. Yang tidak kalah penting, orang tua, terutama ayah, dilarang merokok di dekat anak. Perokok pasif, terutama anak kecil, lebih berisiko terkena dampak kesehatan, termasuk stunting. Jika sulit berhenti merokok, setidaknya menjauh dari rumah atau anak saat merokok. Ya, jadi buat bapak-bapak yang masih merokok, nanti tolong disampaikan ke bapak-bapak ya Bu, kalau memang nggak bisa menghindari kebiasaan merokok, merokoklah di tempat yang jauh dari rumah. Kalau habis merokok, cuci tangan dulu sebelum gendong-gendong anaknya, karena nikotinnya ini masih nempel, kalau bekas nggak merokok. Antusiasme warga terlihat jelas saat sesi tanya jawab berlangsung, di mana peserta menyampaikan beragam pertanyaan seputar pola makan sehat untuk anak dan keluarga. Acara dilanjutkan dengan lomba plating makanan sehat sebagai bentuk edukasi langsung mengenai penyajian makanan bergizi. Peserta menunjukkan kreativitas dalam menata makanan sehat yang menarik dan bernutrisi. Setelah penilaian oleh juri, kegiatan ditutup dengan penyerahan hadiah dan dokumentasi bersama seluruh peserta. Harapan besar dari hadirnya Gemastik di Desa Cogrek adalah tumbuhnya kesadaran dan berubah nyata dalam pola asuh serta pola makan keluarga. Kami percaya ketika setiap orang tua memahami pentingnya gizi seimbang dan pemantauan tumbuh kembang anak sejak dini, maka stunting bukan lagi ancaman. Kami ingin melihat Desa Cogrek menjadi desa yang sehat, kuat, dan menjadi teladan bagi desa lain, tempat di mana setiap anak memiliki kesempatan tumbuh optimal dan meraih masa depan terbaiknya.